Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan. Nah, kita dari kelompok 2 bakalan presentasiin infografi salah satu negara maju, yaitu negara Jepang. Tonton terus ya videonya. Konnichiwa, minasan, hajimashite, watashi wa dewi desu. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan jelasin beberapa poin-poin yang ada di infografis yang udah kita buat. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau bendera negara Jepang itu punya nama? Yang pertama itu ada Nisoki, yang berarti bendera tanda matahari, dan juga Hinomaru yang berarti lingkaran matahari. Nah, seperti yang teman-teman ketahuin, negara Jepang itu kan punya dua warna, warna putih dan juga warna merah. Warna putih itu melambangkan integritas dan juga kejujuran masyarakat Jepang loh, teman-teman. Terus, warna merah yang ada di lingkaran itu melambangkan matahari terbit. Menurut sumber-sumber, bendera negara Jepang itu mempunyai simbol yang abadi dan juga kuat loh. Nah, terus teman-teman tahu gak sih lambang negara Jepang itu apa? Nah, lambang negara Jepang itu bunga krisantum yang berdaun 16. Lambang ini melambangkan kekaisaran Jepang. Biasanya lambang ini digunakan untuk pin pesanan, paspor, dan lain sebagainya. Lambang ini juga dijadikan standar resmi oleh kekaisaran Jepang lah. Teman-teman, tahu gak sih kalau secara astronomis negara Jepang itu terletak di 30 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Nah, kalau secara geografis negara Jepang itu terletak di belahan utara bumi, bagian paling timur benua Eurasia. Nah, teman-teman juga tahu gak sih kalau negara Jepang itu dihalangi oleh Laut Jepang atau bisa disebut Laut Timur benua Asia. Nah, teman-teman tahu gak sih luas wilayah negara Jepang itu berapa? Nah, luas wilayah negara Jepang itu 377.923 km persegi. Di antaranya 374.834 km perseginya itu daerah daratan, sedangkan 3.091 km perseginya itu daerah perairan. Terus teman-teman juga tahu gak sih kalau ternyata 73% wilayah di negara Jepang itu adalah daerah pegunungan. Konnichiwa, minasan, hajimashite, watashi wa nem Halima desu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu bentuk negara atau pemerintahan Jepang. Jadi, bentuk negara pemerintahan Jepang yaitu monarki konstitusional, yang dimana kaisar berfungsi sebagai simbol negaranya dan pemersatu rakyat Jepang tanpa kekuasaan politik. Sedangkan pemerintahannya menggunakan sistem parlementer, yang berarti kekuasaan eksekutif. Lalu selanjutnya ada kepala negara Jepang, ialah bernama Kaisar Naruhito. Ia bertahta sejak 1 Mei 2019. Kemudian ada kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ia bertahta sejak 4 Oktober 2021 yang bernama Fumio Kishida. Konnichiwa minasan, hajimashite, watashi wa namei wa Satsuki desu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang pendapatan per kapita di negara Jepang. BPDB di negara Jepang rata-ratanya 25.360 US dollar dan 45 sen dari tahun 1960 hingga tahun 2023. Pencapaian terbesar ya 3.779 US dollar dan 11 sen. Dan pencapaian terkecilnya 6.388 US dollar dan 88 sen. Dari tahun 1960. Komoditas utama di negara Jepang. Yang pertama, kendaraan bermotor. Jepang juga memiliki industri otomotifnya yang sangat terkenal seperti Honda, Toyota, Nissan, dan Mazda. Kedua, elektronik. Jepang juga memiliki peran penting dalam pimpinan industri elektronik. Seperti yang dibuat produksinya televisi, komputer, handphone, dan komponen lainnya. Yang ketiga, peralatan industri. Jepang juga terkenal dengan kualitasnya dan kecanggihannya dalam peralatan industri.
termasuk mesin-mesin, robot, dan manufaktur lainnya. Yang keempat, produk kimia. Jepang juga memiliki industri produk kimia seperti bahan dasar, plastik, dan farmasi. Yang kelima, makanan dan minuman. Jepang memiliki industri makanan dan minuman seperti makanan laut, beras, teh hijau, dan minuman beralkohol menjadi komoditas utama di kota Jepang. Konnichiwa minasan, hajime mashite, watashi wa namae wa Natasha desu. Nah, kali ini aku akan melanjutkan poin-poin infografis yang sudah dijelaskan oleh teman-temanku sebelumnya, di mana aku akan menjelaskan poin-poin tentang jumlah penduduk negara Jepang dan juga fun fact negara Jepang. Yang pertama ada jumlah penduduk negara Jepang. Menurut media makro global dan juga trading ekonomi, jumlah penduduk negara Jepang pada akhir 2024 itu ada kisaran 124 sampai 125 juta jiwa. Nah, negara Jepang ini menduduki posisi nomor urut ke-11 dalam jumlah penduduk negara terbanyak di dunia. Seperti yang kita ketahui, nomor satunya itu dipegang oleh India. Nah, Indonesia termasuk dalam urutan nomor 4. Negara Jepang ada di dalam urutan nomor 11. Walaupun negara Jepang ini memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak, tetapi angka kelahirannya itu sangat kecil loh. Nah, mengapa angka kelahiran di negara Jepang bisa begitu rendah? Karena banyaknya wanita-wanita yang sudah mulai turun ke dalam dunia pekerjaan, dan juga mereka memilih untuk menunda kelahiran anak nanti, atau banyak yang memilih sebagai child free. Di sini saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu membahas tentang fun fact atau fakta-fakta menarik negara Jepang. Pertama, negara Jepang itu merupakan negara dengan inovasi teknologi yang begitu tinggi. Walaupun budaya dan tradisinya yang kita kenal begitu kuno atau sudah lama, tetapi mereka tetap mengembangkan tradisi dan budaya itu. Nah, seperti yang kita ketahui, inovasi teknologi negara Jepang itu sangat-sangat bagus loh. Mulai dari sekarang udah ada toilet modern, terus juga taksi tanpa supir, pintu taksi yang bisa terbuka sendiri, kereta cepat, kereta dengan berbagai macam model. Inovasi teknologi di negara Jepang memang sudah begitu tinggi, bahkan bisa menjadi nomor 1 di dunia. Negara-negara lain harus mencontoh negara Jepang. Nah, yang kedua, negara Jepang ini dikenal dengan negara yang memiliki vending machine terbanyak di dunia. Vending machine itu adalah mesin penjual otomatis yang biasanya kita temuin di stasiun-stasiun atau mungkin stadion-stadion olahraga. Tapi mesin penjual otomatis di Indonesia itu biasanya hanya berisi makanan dan minuman. Uniknya, di negara Jepang, vending machine-nya ini bisa berisi barang-barang yang biasa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari. Mulai dari alat elektronik, payung, mainan, handphone, dan makanan siap saji pun sudah ada loh, seperti ramen, pizza. Jadi kita tinggal mengaksesnya melalui mesin penjual otomatis dan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, negara Jepang ini memiliki kota terpadat di dunia, di mana kota ini adalah kota Tokyo dengan jumlah 38 juta jiwa di dalam satu kota. Seperti yang kita lihat di berita-berita atau di TV-TV, kota Tokyo itu memang sangat terkenal sekali di Jepang. Kalian bisa melihat bahwa kota Tokyo itu jarang sekali ada yang menggunakan transportasi seperti mobil, motor, atau sepeda. Jadi ada pusat-pusat kota, pusat-pusat gedung. Kalian bisa lihat di situ banyak sekali penduduk-penduduknya yang memilih untuk berjalan kaki. Dan di situ bisa dilihat betapa padatnya kota Tokyo. Yang keempat, seperti yang sudah saya jelaskan di jumlah penduduk tadi, negara Jepang ini kan memiliki angka kelahiran yang begitu rendah. Tetapi kalian tahu nggak sih, hewan peliharaan di Jepang ini jumlahnya lebih banyak daripada anak-anak di negara Jepang. Hewan peliharaan di negara Jepang itu bisa berjumlah sekitar 23,3 juta jiwa. Sedangkan jumlah anak-anak yang berusia 15 tahun ke bawah, menurut artikel yang saya ambil, itu hanya berjumlah 17 juta jiwa. Bukankah itu perbandingan yang sangat begitu drastis? Dari 23 juta ke 17 juta. Itu hewan peliharaan dan juga anak-anak. Berarti angka kelahiran di negara Jepang ini memang patut sangat disayangkan. Padahal negara Jepang adalah negara yang begitu maju. Mungkin negara Jepang kedepannya akan meningkatkan angka kelahiran agar mereka bisa terus meneruskan teknologi-teknologi yang ada untuk di masa yang akan datang. Fakta yang terakhir adalah negara Jepang ini, walaupun keindahannya yang kita lihat begitu indah, dengan Gunung Fuji, bunga sakura, dan lain-lain membuat kita ingin berwisata ke sana, tetapi kalian tahu nggak sih, dalam waktu 1 tahun, negara Jepang ini bisa memiliki gempa bumi sebanyak 1.500 gempa bumi. Mengapa demikian? Karena negara Jepang ini berada di antara 3 lempeng tektonik, atau yang biasa kita kenal dengan cincin api. Negara Jepang ini memang seringkali mengalami gempa-gempa bumi yang datang begitu tiba-tiba karena kondisi dan letak negara Jepang sendiri yang menyebabkan negara Jepang bisa menyebabkan banyaknya gempa bumi. Salah satu gempa bumi terparah itu pernah ada di tahun 1920-an pada bulan September. Itu ada sampai 140.000 jiwa yang meninggal pada saat itu. Nah, teman-teman, itu dia tadi video presentasi infografis tentang negara maju, negara Jepang yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya. Mungkin ini saja penutup dari video kali ini.
Hontou ni arigato, mata aimasho.